Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna, bersumpah mereka orang-orang munafik, billahi, kepada Allah, lakum, kepada kalian orang iman. Liyurdukum, agar menyenangkan mereka munafik, kum, pada kamu sekalian. Wallahu, adapun Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, ahaqqu, lebih berhak, ayyurduhu, menyenangkan mereka pada Allah Rasul. Ingkanu, jika ada mereka mukminin, orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik sama bersumpah dengan nama Allah kepada kalian. Tujuannya mereka itu menyenangkan kepada kalian, biar kalian itu merasa senang dengan keberadaannya orang munafik, dengan sumpah-sumpahnya orang munafik. Termasuk mereka bersumpah-sumpah bahwa mereka tidak ikut berperang itu karena kesibukan di rumahnya, karena pekerjaannya, atau karena keluarganya. Sehingga mereka itu bermaksud agar orang iman itu merasa senang kepada orang munafik. Allah Rasul lebih berhak apabila mereka itu menyenangkan kepada Rasul, jika mereka orang yang beriman. Kalau memang orang munafik itu betul-betul iman lahir batin, pasti mereka itu lebih berhak untuk menyenangkan Allah Rasul, yakni mereka ikut dalam perang. Bukan justru sebaliknya, mereka tidak ikut perang, lalu mereka alasan-alasan dengan berbagai macam kesibukannya. Inilah sifatnya orang munafik. Dalam ayat 62 ini dijelaskan bahwa mereka itu pekerjaannya atau sifatnya itu bersumpah-sumpah bohong untuk menyenangkan orang iman. Padahal mereka tidak dimintai sumpah. Alam ya'lamu, adakah belum mengetahui mereka annahu, sesungguhnya, annahu, bahwasanya, man, barang siapa, yuhadid, yang menentang dia, Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusan Allah, fa'anna lahu, maka sesungguhnya baginya naro jahannam, neraka jahanam, khalidan, kekal, fiha, di dalam jahanam. Apakah orang-orang munafik itu tidak mengerti bahwa barang siapa yang menentang Allah dan utusannya, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam, kekal selamanya di dalam neraka jahanam. Apa mereka nggak tahu, nggak menyadari kalau mereka itu ya menentang Allah Rasul? Buktinya diperintah perang, mereka tidak ikut perang. Mereka alasan dengan berbagai macam, berarti mereka itu menentang Allah Rasul. Nah, siapapun yang menentang Allah Rasul, maka baginya adalah neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Dzalika, itu neraka jahanam, al khizyu, hina, al azim, yang besar. Neraka itu adalah kehinaan yang besar, kehinaan yang pol. Karena dalam neraka ya isinya jagat api, kemana saja api. Makanannya dari duri, air panas, disiksa,
Dan tidak hanya sehari dua hari, khalidina fiha abada. Jadi neraka itu adalah kehinaan yang pol, penderitaan yang pol, kesusahan yang pol, sakit yang pol, yang tidak ada batas akhirnya. Jadi ayat 63 ini pemberitahuan bahwa ancaman bagi orang yang menentang Allah dan utusannya. Yahzaru takut sapa al munafikun, orang-orang munafik, antunazzala bahwa diturunkan alaihim kepada mereka orang munafik, apa suratun surat, tunabihum yang menceritakan apa surat pada mereka, bima dengan apa-apa, fi kulubihim di dalam hati mereka. Atau alaihim rujuknya kepada orang iman. Orang-orang munafik takut apabila ada surat yang diturunkan kepada orang iman atau surat yang diturunkan mengenai orang-orang munafik, yang isi surat tersebut adalah menceritakan isi hatinya, menceritakan kemunafikannya. Itulah kekhawatiran orang munafik apabila terbongkar rahasianya. Khawatir kalau takut rahasianya terbongkar, kemunafikannya diketahui oleh Nabi, oleh sahabat, oleh umumnya manusia. Kul, katakanlah wahai Muhammad, istahzi'u, menghinalah kalian. Menghinalah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, mukhrijun, zat yang mengeluarkan, ma apa tahdzarun, yang khawatir kamu sekalian, yang takut kalian. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang munafik, kalian menghinalah. Kamu mau menghina kepada orang Islam, menghina kepada sahabatku, silakan. Sesungguhnya Allah zat yang mengeluarkan apa yang kalian khawatirkan. Suatu saatnya pasti Allah akan membongkar rahasia hatimu. Allah akan membongkar isi hatimu. Allah akan membongkar kejelekanmu. Allah membongkar kebusukan hatimu. Jadi ayat 64 inilah sifatnya orang munafik, yaitu mereka mempunyai rasa khawatir, rasa ketakutan kalau rencana jeleknya, isi hatinya, kemunafikannya itu dilihat, diketahui oleh orang iman. Wala in sa'atahum, dan jika bertanya engkau Muhammad pada mereka orang munafik, layakuluna, niscaya berkata sungguh mereka, innama kunna, sesungguhnya ada kami, nakhudu, berkata kami, berbicara kami, wanal'ab, dan bermain kami. Jika engkau bertanya kepada orang munafik, apa yang kalian ucapkan? Tadi kamu ngomong apa? Pasti mereka mengatakan, sesungguhnya kami berbicara biasa. Kami tidak ngerasani kamu, dan kami hanya bermain. Kami hanya bercanda begitu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah kepada Allah, wa ayati, dan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan pada utusan Allah, kuntum, ada kalian, ikut tastahziuna, menghina kalian. Salah. Ngantuk ini kaget ini. Bang.
Apakah kalian menghina pada Allah, menghina pada ayat Allah, menghina pada utusan Allah? Inilah sifat orang munafik. Ayat ini menjelaskan mereka itu berpura-pura. Innama kunna nakhudu wal aba. Mereka berpura-pura. Aslinya mereka itu ya menghina ayat Allah atau menghina pada usaha Allah. Begitu ketahuan mereka mengatakan inna kunna nakhudu wa nal'aba. Mereka itu berpura-pura. Sebenarnya mereka itu ya menghina pada Allah, menghina pada ayat Allah, menghina pada utusan Allah. Ini ceritanya itu diterangkan dalam salah satu tafsir. Qala berkata Qatadah berkata membaca ayat wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qala berkata Qatadah fa bainama suatu ketika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Suatu ketika Nabi dalam perang Tabuk. Warqbun minal munafikin yasiruna baina yadaihi. Dan ontan-ontan atau kafilah dari orang munafik berjalan di depannya Rasul. Faqalu berkata mereka orang-orang munafik, yazunnu hadza ayyaftaha qasurur rum wa husunaha hayhata. Itu loh, Muhammad itu loh, dia mengira akan memenangkan bentengnya Rom, gedung-gedungnya Rom akan dikuasai. Hayhata, tak mungkin. Gombal mekiyo. Fa'at-tola'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menampakkan kepada nabinya Allah alama qalu atas apa yang berkata mereka. Kemudian Allah memberitahu atau menunjukkan, menampakkan, memperlihatkan. Allah memperlihatkan kepada nabinya apa yang diucapkan oleh orang munafik. Qala bernabi alayya bihaula'in nafari. Suruh sini orang-orang munafik itu. Fada'ahum. Lalu Nabi memanggil mereka. Faqala Nabi, qultum kadza wa kadza? Hai, apakah kamu berkata seperti ini? Tadi kamu mengatakan ini ya? Fahalafu. Maka bersumpah mereka, ma kunna illa nakhudu wa nal'ab. Lalu mereka bersumpah, demi Allah saya tidak bicara kecuali ya ngomong biasa tadi. Kami hanya bercanda, nggak ngerasani kamu. Nah itu. Nah itulah sifatnya orang munafik, yaitu berpura-pura. La ta'tadiru, jangan alasan kalian. Kalian gak usah alasan. Qad kafartum, telah kufur kalian ba'da imanikum. Ba'da bimakna ma'a, beserta iman kamu sekalian. Kalian telah kufur bersama iman kalian. Jadi keimananmu itu tenggelam pada kekufuranmu. Kamu mengatakan syahadat, tapi kenyataannya kamu kufur. Innafu, jika memaafkan aku, Nabi, anto ifatin dari golongan minkum dari kamu sekalian, yaitu bernama Juhair ibnu Humair. Karena Juhair bin Humair itu dia bertobat kepada Nabi
kemudian menyatakan iman, lahir batin. Nu'adzib, maka menyiksa aku, ta'ifatan, pada segolongan dari kalian, bi'anahum, sebab mereka yang aku siksa itu, kanu, ada mereka, iku mujrimin, orang-orang yang berdosa. Jika aku memaafkan kepada sebagian dari kalian, yaitu Juhair bin Humair, dia yang asalnya orang munafik, kemudian datang kepada Nabi, bertaubat dengan taubatan nasuha, dia imannya lahir batin, maka Nabi memaafkan kepada Juhair bin Humair. Maka aku juga menyiksa kepada sebagian kalian, yaitu Jaddu bin Qais, Wadi'ah bin Hisham. Ini orang-orang munafik yang disiksa oleh Nabi, Jaddu bin Qais dan Wadi'ah bin Hisham, karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Nah, dalam ayat 66 ini, sifatnya orang munafik itu adalah banyak alasan. Banyak alasan. Maka Nabi mengatakan, la ta'tadiru. Atau, kalian jangan banyak alasan deh. Gak usah alasan. Nah, inilah sifatnya orang munafik itu, banyak alasan. Al-munafikuna, adapun orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, dan orang munafik perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, iku min ba'dim, dari sebagian. Orang-orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan itu, sebagian mereka dari sebagian, yakni serupa dalam munafiknya. Serupa dalam munafiknya. Ya, istilahnya ya, al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu saling bala membala. Kalau orang munafik, ya ketemunya sama orang munafik, saling memperkuat, saling mendukung. Ya'muruna, perintah mereka, bil munkar, dengan kemungkaran, wa yanhauna, dan mencegah mereka, anil ma'ruf, dari kebaikan, wa yaqbiduna, dan menggenggam mereka, aidahum, pada tangan mereka. Mereka perintah kemungkaran, mencegah kebaikan, dan menggenggam tangan mereka dari infak, dari sedekah, dari zakat, gak mau bela. Berarti programnya orang munafik itu sama, saling memperkuat, saling mendukung, yaitu programnya ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yang ketiga, wa yaqbiduna aydiyahum, enggak mau infak, enggak mau sedekah, enggak mau bela. Itu sifatnya orang munafik, programnya orang munafik yang sama-sama mereka mendukungnya. Nasu, lupa mereka Allah pada Allah, fanasyahum, maka melupakan Allah pada mereka. Mereka lupa pada Allah, maka Allah melupakan mereka dari rahmatnya, dari petunjuknya. Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka, Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, hum, mereka ikwal fasikun, orang-orang yang fasik, orang-orang yang menentang. Inilah dalam ayat 67 ini jelas sekali bahwa orang munafik itu ya sama, programnya sama, saling memperkuat, saling melancarkan. Mereka tidak mau infak, nggak mau membela, nggak mau sedekah, selalu perintah kemungkaran, mencegah kebaikan. Nasullaha fanasyahum, mereka lupa
kepada Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Allah melupakan kepada mereka dari rahmatnya Allah dan hidayahnya Allah. Nah, dari ayat 67 ini Allah menjelaskan jenis orang yang lupa kepada Allah dan akibatnya. Yang pertama ayat ini, yaitu orang munafik yang lupa kepada Allah. Akibatnya apa? Fanasiyahum. Allah melupakan mereka dari rahmatnya Allah. Mereka tidak mendapatkan rahmat. Mereka tidak mendapat hidayah. Dan pada akhirnya Allah masukkan orang munafik ke dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu dalam surat An-Nisa ayat 145. Yang kedua, orang yang lupa dari peringatan Allah, maka akibatnya dalam kehidupan di dunianya mendapatkan ma'isyatan donka. Di hari kiamatnya nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini dijelaskan dalam surat Toha ayat 124-125. Man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang ketiga, orang yang lupa kepada Allah, maka mereka akan lupa pada dirinya sendiri. Sehingga mereka tidak berbuat kebaikan. Jadi kalau orang itu sudah lupa pada dirinya sendiri, udah mereka tidak berbuat kebaikan. Orang lupa. Nah, ini hubungannya di surat Al-Hasyr ayat 19. Dan yang keempat, orang yang lupa kepada Allah, mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengikuti ambisinya. Karena mereka merasa tidak ada orang yang menghalanginya. Itu lebih parah lagi. Seperti Fir'aun. Lupa kepada Allah. Merasa dirinya lebih hebat, akhirnya ikuti hawa nafsunya. Lebih hebat daripada nabinya Allah. Bahkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Itulah akibat dari orang yang lupa pada Allah, akhirnya jelas masuk neraka. Wa'ada janji sapa Allah al-munafikin pada orang-orang munafik laki-laki wal munafiqati dan orang-orang munafik perempuan. Wal kuffaro dan orang-orang kafir naro jahanam pada neraka jahanam. Khalidina orang-orang yang kekal semua fiha di dalam jahanam. Allah janji kepada orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, orang-orang kafir dijanji dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kekal selamanya di dalam jahanam. Ini hubungannya di surat An-Nisa 140. Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik, orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Ya neraka jahanam hasbuhum, mencukupi pada mereka. Jahanam itu mencukupi mereka, mencukupi untuk menyiksa kepada mereka, menyiksa kepada mereka. Wala'anahum dan melaknat pada mereka, Allah dan Allah melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Walahum dan bagi mereka adapun siksaan mukimun yang tetap. Mukimun yang tetap. Allah dan bagi mereka adalah siksa yang tetap. Inilah beberapa sifat dari orang munafik yang pada akhirnya yaitu dijanji neraka. Inilah sifat daripada orang munafik yang mana
pada akhirnya mereka dijanji neraka. Maka kita sebagai orang iman, orang yang telah dipilih oleh Allah, orang yang telah mendapatkan hidayah Allah, dijaga hidayah ini, dijaga keimanan ini yang lahir batin, jangan hanya lahiriahnya, jangan berpura-pura, jangan berpura-pura, jangan mengikuti ajakannya setan, jangan mengikuti hawa nafsunya, jangan lupa kepada Allah yang akhirnya mendapatkan ancaman Allah. Kalladzina, seperti orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, orang-orang munafik. Kanu, ada mereka, alladzina min qablikum, asyadda, lebih sangat, minkum, daripada kalian, kuwatan, kekuatannya, wa aktsara, dan lebih banyak, amwalan, hartanya, wa auladan, dan anaknya. Fastamta'u, lalu senang-senang mereka, bi khalaqihim, pada bagian mereka. Fastamta'tum, maka senang-senang kalian, bi khalaqikum, pada bagian kalian. Kamastamta'a, seperti senang-senang sapa alladzina, orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, bi khalaqihim, dengan bagian mereka. Wa khutum, dan mengerjakan batal kalian, kalladzi, seperti orang, khodu, yang mengerjakan batal mereka. Kalian itu, maksudnya ayyuhal munafikun, antum kalladzina min qablikum. Wahai orang-orang munafik, kalian itu seperti orang-orang munafik sebelum kalian, yaitu mereka lebih kuat. Bedanya itu, mereka itu, orang-orang munafik sebelum kalian itu lebih kuat daripada kalian, lebih banyak harta dan anaknya daripada kalian. Mereka bersenang-senang dengan bagian mereka. Mereka bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki. Fastamta'tum bi khalaqikum, kalian juga senang-senang dengan bagian kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Orang-orang munafik sebelum kalian juga senang-senang dengan bagian mereka, kalian juga senang-senang dengan bagian kalian. Wa khutum kalladzi khadu, dan juga kalian mengerjakan batal seperti orang-orang yang mengerjakan batal. Ulaika, mereka itu, habitat, lebur, a'malum, amalan mereka, fitunya, di dunia, wal akhirat, dan akhirat. Wa ulaika, dan demikian itu, hum, mereka, iqwal khosirun, orang-orang yang rugi. Amalan mereka lebur di dunianya, tidak ada artinya, nggak ada gunanya, dan di akhirat pun juga lebur, nggak ada pahalanya. Dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Inilah sifat orang munafik pada ayat 69 ini, bahwa mereka itu sifatnya adalah senang dengan harta dunia. Jadi kemunafikannya orang munafik di zaman Nabi itu seperti orang-orang munafik zaman dulu. Bedanya, orang dulu itu lebih kuat, lebih banyak harta dan anaknya jika dibanding dengan orang-orang munafik di zaman Nabi. Perbuatannya sama. Mereka senang dengan harta yang mereka miliki, mereka mengerjakan kebatilan. Nah, akibatnya ulaika habit a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amalnya hancur, amalnya lebur di dunia dan di akhirat. Alam yatihim, adakah belum datang pada mereka kafir Mekah,
Apa naba'ul ladina, ceritanya orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka, yaitu kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh, wa Adin, dan kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, wa Samuda, dan pada kaum Samud, Nabi Solih, wa qaumi Ibrahim, dan kaumnya Nabi Ibrahim, wa ashabi Madyan, dan orang yang mempunyai desa Madyan, itu kaumnya Nabi Syuaib, wal Mu'tafikat, dan kaum Mu'tafikat, desa Mu'tafikat, itu kaumnya Nabi Lut. Apakah orang-orang Mekah itu belum datang ceritanya orang-orang sebelum mereka, orang-orang kafir sebelum kafir Mekah, yaitu kaumnya Nabi Nuh? Mereka disiksa semua, yaitu di banjir. Itu diterangkan dalam surat Hud ayat 40. Jadi semua orang kafir disiksa, tidak ada yang tersisakan. Yang diselamatkan hanya orang iman saja. Dan kaum Ad, Nabi Hud, itu kaumnya juga disiksa. Gak ada yang ditinggalkan atau yang tersisa. Semua kaumnya Nabi Hud yang kufur disiksa. Ini dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7. Wa amma adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah sakhoroha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma. Adapun kaum Ad, mereka dirusak dengan angin yang kencang suaranya, yang kuat. Allah memerintahkan angin untuk merusak kaum Ad selama 7 malam 8 hari dengan terus menerus. Itu. Kemudian kaum Samud, Nabi-Nabi Solih juga disiksa oleh Allah. Diterangkan dalam surat Hud ayat 67. Surat Hud ayat 67. Wa akhadhal ladina dhalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Jadi roboh semua, mati semua, tidak ada yang tersisa. Kaumnya Nabi Ibrahim, ceritanya kaum Nabi Ibrahim yang menyembah berhala juga dirusak, juga disiksa. Kaumnya Nabi Syuaib, penduduk Madyan, juga disiksa. Diterangkan dalam surat Hud ayat 94. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiban walladina amanu ma'hu birahmatin minna wa akhadha lil ladina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Disambar petir, mati semua. Kemudian wal Mu'tafikat, kaum Mu'tafikat, desa Nabi Lut, ini juga disiksa oleh Allah. Itu diterangkan dalam surat Hud ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Tadi semua kaumnya Nabi Lut yang kufur itu disiksa semua. Berarti 4 juta kaumnya itu dihujani batu, kemudian buminya dibalik. Nah, apakah orang-orang kafir Mekah itu belum kedatangan cerita itu? Artinya kalau orang-orang kafir Mekah itu kufur, ya suatu saatnya akan disiksa oleh Allah sebagaimana kaum kafir sebelumnya. Atathum, telah datang pada mereka, alladzina min qablihim, rusuluhum, utusan mereka, bil bayyinat, dengan membawa keterangan. Jadi para rasul telah datang kepada kaumnya dengan membawa keterangan, namun mereka mendustakan
akhirnya disiksa. Famakana maka tidak ada Allah liyadlimahum menyiksa Allah pada mereka. Walakin tetapi kanu ada mereka anfusahum pada diri mereka yadlimun aniaya mereka. Allah tidak menyiksa kepada mereka. Adanya mereka itu disiksa karena mereka itu aniaya pada dirinya. Jadi bukan berarti Allah menyiksa kepada mereka itu Allah aniaya, enggak. Tapi mereka sendiri yang aniaya. Rasul telah datang kepada mereka yang semestinya itu mereka itu taat, mereka itu tunduk, patuh, mengikuti ajarannya Rasul. Tapi mereka yang mengkufuri, mereka mendustakan, mereka menentang, akhirnya disiksa. Wal mu'minuna adapun orang-orang iman laki-laki, wal mu'minatu dan orang iman perempuan, ba'duhum sebagian mereka auliya'u ba'din kekasih sebagian. Orang iman laki-laki, orang iman perempuan, sebagian mereka itu adalah kekasih sebagian. Saling rukun, saling kompak, saling kerjasama yang baik, dan melaksanakan programnya. Sebagian orang iman dengan yang sebagian itu adalah kekasihnya, saling menyayangi, saling mencinta, saling rukun, saling baik, itu adalah orang iman. Al-arwahu junudun mujannada. Arwah itu adalah bala yang saling membala. Kalau itu cocok sesuai, fama ta'arofa iktalafa. Apa-apa yang cocok, yang sesuai, maka menyatu. Bila mana tidak cocok, ya saling mengingkari, saling berselisih. Orang iman ya cocoknya dengan orang iman. Ya'muruna perintah mereka bil ma'ruf dengan kebaikan. Wa yanhauna dan mencegah mereka anil munkar dari kemungkaran. Wa yuqimuna dan menetapi mereka as-sholata pada salat. Wa yu'tuna dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Wa yuti'una dan taat mereka Allah pada Allah wa rasulahu dan pada utusan Allah. Nah, program mereka sama, sehingga mereka itu saling memperkuat, saling membantu. Mereka perintah kebaikan, mencegah kemungkaran, menetapi sholat, mendatangkan zakat, dan taat kepada Allah dan utusannya. Beda dengan ayat 67. Kalau 67 itu adalah menceritakan tentang orang munafik. Di antara orang munafik itu ya sebagian mereka adalah sebagiannya saling mendukung, saling memperkuat programnya. Jauh beda dengan programnya orang iman. Kalau orang iman itu perintah kebaikan, mencegah kemungkaran, menetapi sholat, mendatang zakat, taat Allah dan utusannya. Ulaika mereka itu sayarhamuhum akan menyayangi pada mereka Allah. Allah akan menyayangi mereka orang iman. Innallaha Allah azizun maha perkasa, hakimun lagi menghukumi. Di ayat 71 ini menjelaskan bagaimana orang iman dalam kehidupannya selalu memperkuat, selalu mendukung, selalu mengingatkan, empat roda berputar itu selalu terwujud dalam kehidupan orang iman. Wa'ada janji Allah al-mu'minin pada orang-orang iman laki-laki, wal mu'minati dan orang iman perempuan. Allah menjanjikan jannatin beberapa surga, tajri mengalir min tahtiya dari bawah surga,
al-anharu, beberapa sungai, khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga, wa masakina, dan beberapa tempat, thayyibatan, yang baik, fi jannati adan, di dalam surga yang kekal. Allah menjanjikan orang iman laki-laki dan orang iman perempuan surga. Jadi orang iman itu dijanjikan surga. Di bawah surga mengalir beberapa sungai. Diceritakan dalam surat Muhammad ayat 15, itu macam-macamnya sungai. Ada sungai madu, sungai madu. Oh, kok madu lagi? Sungai apa lagi? Sungai madu, arak, air tawar. Wah, ini yang paling disenangi nih, air susu. Lah, air susu, bukan sungai susu. Wah, mantap ini. Nah, ini Allah menjanjikan kepada orang iman. Nah, pirang dino, ora apal-apal, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Dan selain itu, beberapa tempat yang baik di dalam surga yang kekal. Waridwanun, dan keridhaan minallah, dari Allah, akbaru, lebih besar. Selain mereka mendapatkan surga, selain mereka mendapatkan tempat yang baik, keridhaan Allah, keridhaan dari Allah lebih besar, lebih pol. Mereka mendapatkan keridhaan Allah. Ridhonya Allah kepada ahli surga itu melebihi pemberian yang sudah diberikan kepada ahli surga. Dzalika, itu surga, huwa dzalik, iku al-fauzu, keuntungan al-azim, yang besar. Mendapatkan surga itu adalah suatu keuntungan yang besar. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, jahid, memerangilah kamu, al-kuffaro, pada orang-orang kafir, wal munafikin, dan pada orang-orang munafik, waulud, dan kejamlah kamu, alaihim, kepada mereka. Wahai Nabi Muhammad, perangilah orang-orang kafir. Nah, termasuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang memerangi orang kafir yang telah kita kaji atau kita mangkulkan kemarin di surat At-Taubah ayat 5. Surat Taubat ayat 5. Fa'idan salakhal asyurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wansuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad. Kemudian ayat 14. Qatiluhum yu'azzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Kemudian ayat 29. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinunil haqq minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyah ayyati wa hum saghirun. Dan perangilah, maksudnya kalau memerangi kepada orang kafir itu bisayf. Ayat-ayat yang sudah dikaji kemarin. Wal munafikina waulud alaihim, dan perangilah orang munafik, yaitu bil lisan, memerangi orang munafik dengan lisan, itu dengan hujah, dan kejamlah kepada mereka. Ini Nabi diperintah. Wa ma'wahum, tempat mereka jahannamu, neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan sejatinya tempat kembali adalah
jahanam. Yahlifuna, bersumpah mereka billahi pada Allah. Maqalu, tidak berkata mereka. Walaqad qalu, dan niscaya sungguh berkata mereka kalimat kufri, pada kalimat kufur. Wa kafaru, dan kufur mereka ba'da islamihim, setelah Islam mereka. Maksudnya bersama Islam mereka. Wahamu, dan sengaja mereka bima, dan apa-apa lam yanalu, yang tidak mendapatkan mereka. Orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak berkata. Jadi padahal mereka telah mengatakan walaqad qalu kalimatul kufri, padahal mereka telah mengatakan ucapan kufur, termasuk di dalam surat Al-Munafikun ayat 8. Nah, begitu mereka itu ditanya, mereka ditabayun, nah, mereka bersumpah-sumpah bahwa mereka tidak mengatakan. Dan mereka, orang-orang munafik itu kufur bersama Islam mereka. Mereka Islam, tapi kufur. Tadi Islamnya itu tenggelam bersama kekufuran mereka. Wahamu bima lam yanalu, mereka sengaja usaha menjatuhkan, membunuh Nabi Muhammad, namun mereka tidak berhasil. Ini asbabun nuzulnya. Yahlifuna billahi ma qalu, itu diterangkan dalam riwayat asbab nuzul. Qala Dhahak, kharajal munafikun ma rasilahi sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk. Dhahak berkata, orang-orang munafik keluar bersama Rasul ke Tabuk. Wa kanu idza khala badum bi ba'din sabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa ta'anahu fid din. Orang-orang munafik ketika sebagian mereka menyendiri, menyepi bersama sebagian, artinya sesama orang munafik itu menyendiri, mereka mencela, mereka mencaci maki pada Rasul dan sahabat. Wa ta'anu fiddin, dan mereka mencela di dalam agama. Fanaqala maqalu Hudzaifah, lalu Hudzaifah memindahkan, maksudnya mendengar apa yang diucapkan oleh orang munafik itu, kemudian disampaikan, dilaporkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, nah, kemudian berkata pada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya alal nifaq, wahai orang munafik, ma hadzal ladzi balagani ankum, apa yang datang kepadaku dari kalian. Tadi kamu ngomong apa? Jadi orang munafik itu dipanggil Rasul, kemudian ditanya, ditabayun atau diklarifikasi. Tadi kamu ngomong apa? Fahalafu maqalu, mereka bersumpah bahwa mereka itu tidak mengatakan syai'an, sesuatu min zalik, dari demikian itu. Demi Allah saya enggak ngomong, Mat. Demi Allah saya enggak bicara tadi, enggak ngomong. Lah berarti mereka mengingkari. Fa anzalallahu ta'ala hadil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini ikzaban, mendustakan lahum pada mereka. Inilah sifatnya orang munafik itu, yaitu sifatnya apa namanya? Ingkar. Ingkar. Dia bersumpah setelah dia berbuat sesuatu, kemudian ketika ditabayun mereka bersumpah-sumpah, berarti mengingkari apa yang mereka kerjakan. Wahammu bima lam yanalu, mereka
sengaja kepada Nabi, ingin membunuh Nabi, tapi mereka tidak berhasil. Jadi ceritanya itu asbabun nuzulnya, pada waktu pulang dari Tabuk, Nabi berjalan didamping oleh Hudzaifah bin Yaman dan Ammar bin Yasir. Dalam perjalanan itu Nabi dihadang oleh 12 orang munafik yang akan membunuh Nabi. Lalu Nabi membentak mereka, mereka lari. Itu mereka sengaja membunuh Nabi, tapi mereka tidak mendapatkannya. Ini diriwayatkan di hadis Baihaqi. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kuntu, ada aku akhidan orang yang memegang bi khitami naqati Rasulullah, dengan tali kendali ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku duhu bihi, aku menuntun onta tersebut. Wa Ammar yasuku an-naqata, sedangkan Ammar yang menggiring onta itu. Au atau ana asukuhu wa Ammar yakuduhu, atau aku yang menggiring onta tersebut dan Ammar yang menuntunnya. Hatta idza kunna bil Aqabah, sehingga ketika kami berada di Bukit Aqabah, ini sepulang dari perang Tabuk, fa idza ana bisnai asyara raqiban, aku ketemu pada 12 orang munafik yang sedang menunggang kendaraan. Qad taraduhu fiha, mereka telah menghadang pada Nabi dalam onta tersebut di Aqabah itu. Mereka menghadang kepada Nabi. Qala Hudzaifah fa ambahattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengingatkan kepada Rasul bihim, dengan mereka, maksudnya kalau ada 12 orang yang akan menghadang Nabi, yang akan membunuh pada Nabi. Fasorohun bihim, lalu Nabi berteriak pada mereka, dibentak oleh Nabi. Fawallu, kaget aku. Fawallu, maka berpaling mereka, mudbirin. Jadi setelah dibentak oleh Nabi, 12 orang munafik itu lari terbirit-birit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal araftum al-qaum? Rasul berkata kepada kami, apakah kamu kenal siapa kaum itu? Qulna la, saya tidak kenal ya Rasulullah. Qad kanu mutalassimina, orang-orang yang menutup wajah. Walakinna, kata kami, qad arafna ar-rikab. Nah, mereka pakai cadar, pakai topeng menutup wajahnya, kami enggak mengenali. Kata Nabi, walakinna qad arafna ar-rikab, aku kenal mereka itu. Qala, berkata Nabi, haula'il munafikun ila yaumil qiyamah, mereka itu adalah orang munafik sampai hari kiamat, yakni orang munafik yang murni. Wa hal tadruna ma aradu, apakah kamu tahu apa yang mereka kehendaki? Qulna la, kami tidak tahu maksud tujuan mereka menghadang Nabi. Qala aradu aizahimu Rasulullah, mereka berkehendak ingin mendesak menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Aqabah, di Bukit Aqabah. Fayulkuhu minha, lalu mereka bermaksud untuk menjatuhkan Nabi dari Aqabah itu, digelundungkan dari Aqabah. Qulna ya Rasulullah afala nab'atsu ila asyairihim, apakah engkau tidak mengutus pada teman-teman mereka, hatta yab'atsa ilaika kullu qaumin, sehingga setiap kaum itu utusan pada engkau, birasi sahibim, dengan pemimpin teman mereka. Apa enggak engkau mengutus pada teman-teman mereka? Qala la, jangan. Akrahu, benci aku, an tatahaddatsal arabu bainana. Saya khawatir kalau orang Arab itu
bercerita di antara orang Arab itu yang isinya anna Muhammadan qatilun biqaumin. Sesungguhnya Muhammad itu orang yang membunuh pada kaum, hatta idza adharallahu bihim aqbal alaihim yaqtulum, sehingga ketika Allah memberikan kemenangan kepada Nabi, mengalahkan mereka, maka Nabi menghadap kepada mereka dengan membunuh kepada mereka. Summa qala Allahummarmihim, ya Allah semoga engkau melempar pada mereka bidzubailah, dengan Zubailah, Dubailah. Kulna ya Rasulullah wa mad Dubailah. Apa Dubailah itu? Qala Nabi, syihabun obor min narin, dari api. Ya qau, jatuh apa obor, ala niyati qalbi adihim, pada tali jantung salah satu mereka. Fayahliku, maka mati dia. Inilah. Jadi apa yang mereka rencanakan dan mereka perbuat itu tidak berhasil. Wa ma naqamu, dan tidak mencela mereka, illa kecuali an aghnahum, memberi kekayaan hum pada mereka munafik, sapa Allah wa rasul, dan utusan Allah, min fadli, dari keutamaan Allah. Orang-orang munafik tidak mencela kepada orang iman kecuali setelah Allah Rasul memberi kekayaan kepada mereka dari kefadlan Allah. Maksudnya harta jarahan yang diperoleh mereka ketika mereka ikut perang bersama-sama orang iman. Nah, begitu mendapat jarahan, rampasan perang, mereka dapat bagian. Nah, artinya ketika orang-orang munafik itu keadaan kaya, yaitu mereka berkali-kali mendapatkan jarahan, mendapat rampasan perang, mereka jadi sombong. Mereka mencela kepada orang iman, termasuk, atau mereka berkata di dalam surat Al-Munafikun ayat 8 itu. Jadi waktu mereka melarat, waktu mereka itu ya masih miskin, ya nggak apa-apa. Begitu dapat kekayaan, mereka mencela kepada Nabi, menghina orang iman. Allahu fa'iyyatubu, jika taubat mereka, yaku, maka ada taubat, khairan, baik, lahum, bagi mereka. Jika orang-orang munafik itu taubat, maka taubat itu baik bagi mereka. Wa iyyatawallau, dan jika berpaling mereka dari taubat, yu'adzibhum, maka menyiksa pada mereka sapa Allah adzaban, dengan siksaan, aliman, yang pedih, fitunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Dan jika mereka berpaling dari taubat, gak mau taubat, tetap dalam kemunafikannya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih di dunianya dan di akhirat. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka fil ardi, di bumi, miwalin, orang yang mengasihi, wala nasirin, dan tidak ada orang yang menolong. Nah, inilah sifat dari orang munafik yang dijelaskan dalam ayat 74 ini, yaitu mereka itu ingkar pada apa yang mereka perbuat. Ketika dimintai keterangan, dimintai penjelasan, ditabayun, diklarifikasi, mereka bohong, mereka mengingkari, bahkan mereka bersumpah-sumpah tidak mengatakan demikian. Kemudian mereka berusaha agar orang iman itu jatuh. Jadi mereka istilahnya memusuhi, merintangi pada orang iman. Kemudian mereka sombong, mereka mencela kepada orang iman. Kemudian Allah menawarkan kepada mereka, fa'iyatubu yaku khair lahum. Jika mereka betul-betul taubat dengan taubat nasuha,
maka itu baik bagi mereka. Tapi kalau mereka itu berpaling dari tobat, nggak mau tobat, ya Allah akan menyiksa kepada mereka di dunianya dan di akhiratnya. Tidak ada penolong, tidak ada orang yang mengasihi mereka. Wa minhum, dan dari mereka orang munafik, man, ada orang ahada yang janji dia Allah pada Allah, yang isinya la in atana, jika memberi Allah pada kami, min fadlihi, dari keutamaan Allah, maksudnya diberi kekayaan, lanas soddaqonna, niscaya sodakoh kami, wal nakunanna, dan niscaya menjadi kami minas solihin, dari orang-orang yang solih. Sebagian dari orang munafik, ada orang yang janji pada Allah yang bernama Sa'labah bin Hatib. Mereka janji kepada Allah yang isinya, jika Allah memberi keutamaannya kepada kami, jika saya diberi kekayaan oleh Allah, maka saya akan sedekah, saya akan menjadi orang-orang yang solih. Inilah sifatnya orang munafik itu, suka janji tapi mereka tidak bisa menetapi. Jadi sesuai dengan hadisnya, tandanya orang munafik itu 4, ya kan? Ketika mereka janji, mereka mengingkar, ketika dipercaya mereka khianat, ketika berkata bohong, ketika mereka berdebat minta menangnya sendiri, ya itulah sifatnya orang munafik. Falamma atahu, maka ketika memberi Allah pada mereka, min fadlihi, dari keutamaan Allah, bakhilu, maka pelit mereka, bihi, dengan ma, wa tawallau, dan berpaling mereka, wahum, mereka iku mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Ketika Allah memberi keutamaannya kepada mereka, begitu mereka diberi kekayaan, mereka pelit, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau bela, dan mereka berpaling dari janjinya. Wahum mu'ridun, mereka itu orang-orang berpaling dari Allah Rasul, mereka tidak taat kepada Allah Rasul. Itu sababun nuzul ayat ini, anna sababa nuzuli hadil ayah al-karimah fi Sa'labah ibni Hatib al-Ansari. Jadi ini sabab nuzulnya itu mengenai Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Dia datang kepada Nabi mengatakan, ud'ullaha ayyarzuqani malan. Nabi berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada saya. Sampai 3 kali. Kemudian mereka janji. Qala, berkata Sa'labah, walladzi ba'asaka bil haqq, la in ta'awtallaha farazaqani malan la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqahu. Andaikan Nabi berdoa pada Allah, kemudian Allah merezeki pada saya akan memberikan pada haknya tiap-tiap orang yang punya hak. Wah, ini begitu kaya. Wah, kenyataannya Sa'labah begitu kaya, dia mendapatkan kambing, kemudian kambingnya itu berkembang sampai kota Makkah tidak muat dengan kambingnya Sa'labah. Akhirnya dia mengembala kambing itu di lembah yang dulunya sholat 5 waktu tertib. Akhirnya sholat hanya maghrib dan isya, yang lain itu ya di lembah bersama kambingnya. Yang akhirnya ya tinggal Jumatan yang enggak, wah itu
Kita bisa ngambil hikmah dari sini. Kalau orang itu lupa dengan janjinya, itu akhirnya ya akan memberatkan pada dirinya sendiri. Fa'aqabahu, maka mengiring-iringkan atau menanamkan pada mereka, mengiring-iringkan sapa Allah atau menanamkan Allahum pada mereka, nifakon, kemunafikan, fi qulubihim, di dalam hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari ketemu mereka pada Allah, maksudnya sampai mati. Bima akhlafu, sebab menyelisinya mereka Allah pada Allah, ma apa-apa wa'adu, yang janji mereka pada Allah. Wabima, dengan apa-apa, kanu ada mereka iku yakzibun, bohong mereka. Allah menjadikan kemunafikan pada hati mereka. Jadi Allah menancapkan, Allah menanamkan sifat kemunafikan di dalam hati mereka sampai matinya. Sampai matinya. Jadi kalau orang itu lupa dengan janjinya, ya kan, apalagi dia bersumpah-sumpah, itu akhirnya ya Allah menjadikan dia munafik sampai mati. Sebab mereka menyelisihi pada Allah, menyelisihi janjinya kepada Allah. Dan sebab mereka itu orang yang bohong, orang yang dusta. Nah, setelah ayat ini turun, Sa'labah, atau ayat zakat turun, Sa'labah merasa menyesal, datang kepada Nabi untuk menyerahkan zakatnya. Namun Nabi berkata, Allah telah melarang kepada saya untuk menerima zakatmu. Sehingga dia menyesali atas perbuatannya. Itu wafatnya itu pada zaman kekhalifahan Utsman, Jadi Nabi tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Kemudian pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, dia menyerahkan, Abu Bakar tidak mau. Pada zaman kekhalifahan Utsman, dia menyerahkan zakatnya, Utsman tidak mau menerima, sampai wafatnya itu di zaman kekhalifahan Utsman. Alam ya'lamu, adakah belum mengetahui mereka, annaulasnya Allah, ya'lamu, mengetahui Allah, annaulasnya Allah, ya'lamu, ta'i Allah, sirrahum, pada rahasia mereka, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka, wa annaullaha, dan sesungguhnya Allah, alamul ghuyub, zat yang mengetahui barang gaib. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui samar mereka, ucapan yang dirahasiakan dan ucapan pelan mereka, Allah juga tahu. Dan sesungguhnya Allah itu zat yang mengetahui barang gaib. Apapun yang dibicarakan mereka, dirahasiakan mereka, direncanakan mereka, Allah mengetahui. Alladzina, orang-orang, yalmizuna, yang mencela mereka, al-muttawwi'ina, pada orang-orang yang ibadah sunnah, minal mu'minin, dari orang iman, fis shadaqat, di dalam sedekah. Walladzina, dan orang-orang, la yajiduna, yang tidak menjumpai mereka, illa, kecuali, juhdahum, pada sepol kemampuan mereka, kekuatan mereka, sepol kemampuannya. Fayaskharuna, maka menghina mereka, minhum, dari orang iman, minhum, dari al-muttawwi'ina minal mu'minin.
dari orang iman yang ibadah sunnah. Iku sakhira menghina sapa Allah minhum dari mereka munafik. Walahum dan bagi mereka adapun siksa alimun yang pedih. Orang-orang yang mencela kepada orang iman yang mengerjakan ibadah sunnah di dalam sedekah. Dan orang-orang yang tidak menjumpai sedekah kecuali sepol kemampuannya. Fayaskharuna minhum. Lalu orang-orang munafik itu menghina kepada orang iman. Jadi alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minin, artinya orang-orang munafik yang mencela kepada orang iman yang mengerjakan ibadah sunnah dalam sedekah, dan juga mencela kepada orang iman yang tidak mampu mengerjakan sedekah kecuali sepol kemampuan mereka. Nah, mereka orang munafik itu menghina kepada orang iman. Nah, sakhirallahu minhum, Allah menghina kepada orang-orang munafik yang menghina kepada orang iman. Walahum adzabun alim, bagi orang munafik adalah siksa yang pedih. Ini sababun nuzulnya. An Nabi Mas'ud qala umirna bis shadaqah. Abu Mas'ud berkata, aku diperintah sedekah. Qala berkata dia, kunna nuhamilu, kami membawa, yakni ya bahasa Jawanya manol, atau membawa barang, mengangkut barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Qala berkata Abu Mas'ud, fatasaddaqa Abu Aqil binisfi so'in. Lalu Abu Aqil sedekah dengan setengah sok. Dia mendapat hasil karena diperintah sedekah oleh Nabi, kemudian dia sedekah setengah sok. Qala berkata Abu Mas'ud, wajah insanun bisya'in aktsara minhu. Kemudian ada orang yang datang dengan membawa sedekah lebih banyak daripada Abu Aqil. Faqala, lalu berkata al-munafikun, orang munafik, innallaha la ghaniyun an shadaqati hada. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan dari sedekahnya Abu Aqil. Sedekah kok setengah sok, sedekah apa? Wa ma fa'ala hadzal akhar illa riya'an, dan tidak berbuat hadzal akhar orang lain ini yang sedekah lebih dari setengah sok kecuali riya'an, pamer. Yang sedekah lebih banyak, itu pamer itu. Dan fanazalat, turun ayat alladzina yalmizunal muttawwi'ina nal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa judahum. Nah, sifatnya orang munafik selalu menghina. Ada orang iman yang sedekah semampunya, ada ya di olok-olok, ya dicela. Yang sedekah banyak juga dicela. Memang pekerjaannya orang munafik ya gitu, mencela, maidu kepada orang iman itu. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa sifat-sifatnya orang munafik itu selalu berseberangan dengan sifat-sifatnya orang iman, dan itu tidak akan berkumpul, tidak pernah menyatu. Seperti gelas, mahwa gelas. Ya, ada gelas, kemudian diisi air. Setelah diisi air, kemudian dikasih minyak. Ya, nggak mungkin menyatu walaupun dalam satu wadah, tapi karena beda jenisnya, ya nggak
nggak akan pernah berkumpul, nggak akan pernah menyatu. Uh, Airnya itu selalu di bawah dan minyaknya selalu di atas. Udah begitu, hukum begitu. Nah, demikian juga orang iman dengan orang munafik. Walaupun orang munafik itu berada di kalangan orang iman, tapi hatinya tidak pernah menyatu. Hatinya tidak pernah menyatu. Nah, maka Bapak, Ibu, pada saudara sekalian, yang kita sudah diberi iman yang lahir batin ini, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, yakhtassu birahmatihi mayasya ini, kita jaga atau keimanan kita jaga kefahaman kita, atau selalu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita terhindar dari sifat kemunafikan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji ini kita bisa mengerjakan, hal yang buruk kita tinggalkan, hal yang baik kita laksanakan.